perbandingan termometer X dan Y itu berarti kita membandingkan dua termometer yang berbeda. Dimana di sini ada termometer X, kemudian dibandingkan dengan termometer Y. Dimana termometer X itu memang tidak kita ketahui jenisnya apa, namanya apa, tetapi kalau termometer Y itu boleh kita ganti dengan termometer yang sudah kita ketahui, misalnya termometer C, Reaumur, F, Fahrenheit, atau termometer Kelvin. Sedangkan X memang tidak kita ketahui. Nah, kemudian setiap termometer itu pasti memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah, di mana titik tetap atas itu mengindikasikan sebagai titik didih dari sebuah termometer. Sedangkan untuk titik tetap bawah itu menyatakan sebagai titik beku dari sebuah termometer. Biasanya diberi simbol titik didih itu adalah sebagai TA, titik tetap atas, sedangkan titik beku itu disebut dengan TB sebagai titik tetap bawah. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami simbol, boleh kita ganti, tidak harus TA dan TB. Nah, karena di sini kita menggunakan rumus yang lebih mudah dipahami, yaitu yang bagian bawah ini, maka simbolnya akan Ibu ganti menjadi titik tetap atas dari X itu kita ganti jadi XA, sedangkan titik bawahnya XB. Untuk termometer Y kita tuliskan YA, kemudian yang di bawah, titik bawah itu YB. Misal termometer X berhasil membaca suhu suatu benda sebesar 20 derajat. Kemudian kita ingin tahu 20 derajat pada X ini akan terbaca berapa apabila kita menggunakan termometer Y. Nah, untuk soal biasanya termometer X ini sudah ditentukan XB dan XA-nya. Misalnya kita tentukan XB ini senilai min 10 derajat, kemudian untuk titik atasnya atau XA-nya bernilai 50 derajat. Untuk termometer Y-nya boleh kita ganti menjadi termometer yang sudah kita ketahui, C, R, F, atau K. Untuk awalan kita ganti menjadi C dulu. Termometer C atau Celcius, di mana titik bawahnya sudah diketahui bernilai 0 derajat, titik atasnya adalah 100 derajat. Untuk titik atas dan titik bawah C, R, F, dan K itu harus mulai diingat dari sekarang agar memudahkan saat mengerjakan soal. Untuk membandingkan termometer X dan termometer C, kita bisa menggunakan rumus perbandingan yang sudah ditentukan yang ada di buku LKS dan juga buku catatan, yaitu yang bagian atas. Tapi untuk lebih memudahkan, kita bisa menggunakan rumus yang bagian bawah. Sama saja, hanya saja simbolnya kita sederhanakan agar mudah mengingat dan menghafal saat mengerjakan. Sekarang kita coba masukkan komponen di soal ke rumus. Kita tulis ulang rumusnya. X dikurang XB per XA dikurang XB sama dengan atau dibandingkan dengan termometer Y di rumus. Ini sudah kita ganti jadi Celcius C. Maka di sini simbolnya juga boleh kita ganti. Y kita ganti jadi C dikurang CB per CA dikurang CB. Sekarang komponen di soal kita masukkan ke dalam rumus, ditulis di samping boleh. X nilainya sudah ada di soal 20, berarti 20 derajat dikurang XB nilainya min 10 per XA 50 derajat dikurang XB min 10 sama dengan C. C adalah yang dicari, maka tulis C. C sama dengan CB, CB nya 0 per CA nya 100 dikurang CB yaitu 0 derajat. Untuk penyelesaian rumus perbandingannya bisa kita lanjutkan setelah kita memasukkan angka ke dalam rumus lalu diselesaikan seperti yang tertampil hingga didapatkan bahwa C itu senilai 50 derajat, yang dimana 50 derajat ini berarti setara dengan 20 derajat saat diukur dengan menggunakan termometer X.